How are Hello. you? Hello. Hello, Maria. How are you? Happy International Women's Day. Yes, thank you so much for giving the class today in this very special day. I want to introduce one of our most beautiful teachers of ACI, Maria. Maria, She dia currently live in saat ini Vienna. tinggal di Is that correct? Vienna, benarkah? Ya, benar. We have the pleasure to have Tapi her kita lecture punya in Sedona. merupakan suatu kesenangan, merupakan suatu She is kebahagiaan back in bisa. Vienna. Oh, you are back in Oh, Vienna? Yes. pada dasarnya saya sudah berada di We Vienna. have been, yes, we just came back. Yeah. Saya Well, sudah thank berada di you sini, so baru much, saja kembali ke Maria, sini. for teaching Terima kasih today. sudah ada di sini dan And atas pengajarannya di hari start. ini. Thank you. Oke, mari kita mulai. So much. Terima kasih. Terima And kasih, hello, Ale. everyone. Dan halo semuanya. Oh, I can hear Russian translation. Oh, saya bisa mendengar translation terjemahan But is bahasa everything Rusia. good with your translation? Can everyone hear? If you are listening translation, type plus. Apakah kalian di sini yang mendengarkan terjemahan itu bisa mendengar dengan baik? Apabila kalian bisa mendengarkannya, ketik tanda Well, today is a plus. special day. Wah, hari ini adalah hari yang spesial. It's my pleasure Ini merupakan satu kebahagiaan buat saya together with you today untuk bisa merayakan bersama dengan kalian semua di kelas ini. is 8th of March. Dan hari ini, tanggal 8 Maret, merupakan hari International Women Days, artinya adalah hari buat bagi para wanita, bagi para perempuan. Coba sekarang kita merayakannya dan bisa memberikan banyak bunga nih buat teman-teman yang ada di semua di sini di dunia, semua perempuan-perempuan yang ada. Thank you. Terima kasih. So we will have today Hari ini kita akan punya satu kelas yang durasinya selama 1 jam. Dan saya akan mencoba untuk berbicara lebih pelan untuk para penerjemah. Namun, bila saya mulai menjadi sangat heboh dan mulai berbicara dengan cepat, tolong berikan saya tanda ya. Oke. Jadi rencana saya adalah melakukan sekitar 40 menit berbicara mengenai meditasi. Dan saya juga akan berbagi beberapa dari pengalaman saya, mungkin saja memberikan kalian semacam jalur tentang yang saya miliki dan tentang meditasi. Pertama-tama, saya ingin bertanya pada kalian, berapa banyak kursus ACI atau ACI yang sudah kalian lakukan, termasuk juga LAMRIM. Wah, silakan ketik di kolom chat. Wah, ada yang ketik 12, ada yang ketik 5, ada yang ketik 16, 14, 18. Wow, pasien kamu di sini. Wah, guys, kalian semua benar-benar sudah mahir. 6, LAMRIM. Wah, bagus. Nah, bagi kalian yang belum mempelajari ACI sama sekali atau kelas ACI, jangan khawatir. Pertanyaan yang paling penting adalah kenapa kalian datang ke program ini? Karena kita mencoba untuk bermeditasi di sepanjang tahun dan juga punya jam tertentu untuk bermeditasi. Nah, kenapa kalian datang ke acara ini? Kenapa kalian memutuskan untuk bergabung ke acara ini? Kenapa kalian ingin belajar untuk meditasi? Silakan ketik di kolom chat, walaupun menggunakan bahasa kalian sendiri, silakan. Mungkin kamu barangkali hanya sekedar penasaran dan itu juga tidak apa-apa. Oh, ada yang jawab, saya ingin memperbaiki kemampuan meditasi saya dan itu bagus. Banyak orang yang bermeditasi untuk bisa mencapai pencerahan,
Oh, kalau yang menulis itu punya spiritual goal yang tinggi. Saya ingin mengerti dan merasakan inner saya dari dalam diri saya dan juga untuk bisa melihat dunia. Karena saya mencintai banyak orang, wah, keren. Untuk menciptakan meditasi yang stabil, wah, bagus sekali. Saya senang sekali teman-teman banyak yang ingin meningkatkan kemampuan meditasinya. Dan saya sangat berterima kasih mengucapkan selamat kepada kalian semua. Kalian benar-benar orang yang spesial karena kalian berada di sini dan saya bisa melihat itu. Jadi saya bermeditasi kurang lebih sudah lebih dari 10 tahun secara reguler dan itu biasa dilakukan setiap hari. Kadang-kadang saya juga ada satu periode yang saya tidak bermeditasi. Contohnya pada saat saya sedang sakit. Ataupun saya misalkan berada di Sedona dan saya sakit di sana dan saya tidak meditasi di sana selama 10 hari. Nah, itu adalah hal yang besar karena biasanya saya bermeditasi setiap hari. Dan juga ada satu pertanyaan buat kalian. Berapa lama nih kalian bermeditasi? Berapa lama kalian bermeditasi dan berapa lama kalian bermeditasi dalam sekali meditasi? Apakah 10 menit, 5 menit? Dan berapa lama kalian sudah bermeditasi periodenya? Apakah 1 tahun, 1 bulan? Ada yang mengatakan 15 menit rata-rata, ada yang bilang 3 minggu dan 5 menit, ada yang bilang 5 tahun sudah melakukan selama setengah jam. Anastasia mengatakan 15 menit. Oke, bagus. Ada orang yang sudah bermeditasi 5-7 tahun. Wow, kalian benar-benar keren. Ada yang bilang 2 tahun. Ya, keren. Nah, kita akan bermeditasi pada hari ini, itu adalah meditasi Golden Room. Dan saya tahu banyak di antara kalian tahu tentang hal ini. Saya sendiri selama 10 tahun bermeditasi, Golden Room adalah salah satu yang terdengar sederhana, tapi mendalam. Dan seperti yang kalian tahu, Golden Room, meditasi Golden Room, merupakan pertama kalinya meditasi serius saya. Dan lebih dari 10 tahun yang lalu, saya pergi ke Ukraina, ke Kiev, untuk belajar lebih tentang wisdom atau kebijaksanaan ini. Dan itu adalah pertama kali saya bertemu dengan Peter Merter. Nah, kalau kalian nggak tahu siapa, itu adalah yang sekarang menjadi suami saya. Dan itu adalah pada saat itu kita pertama kali ketemu dan dia sedang memberikan pengajaran. Dan pengajarannya itu adalah meditasi. Saya tidak pernah bermeditasi sebelumnya, bahkan saya tidak tahu nih apa itu meditasi. Dan kemudian pada saat itu beliau mengajarkan tentang Golden Room. Dan di dalam meditasi Golden Room meditasi itu kita mengundang guru. Dan pada saat itu yang pertama kali adalah meditasi pertama kali. Bagaimanapun ayah saya datang pada saya. Ayah saya sudah meninggal dalam waktu yang cukup lama. Dan meditasi yang pertama saya ini sangatlah indah, sangatlah mendalam, sangatlah menyentuh perasaan. Saya bisa merasakannya, saya bisa merasakan ayah saya mengajarkan saya di dalam meditasi ini dan menunjukkan cintanya, dan itu sangat-sangat luar biasa. Sejak itu, meditasi itu merupakan salah satu meditasi favorit saya. Itu bisa menjadi sangat-sangat dalam. Itu akan bisa memberikan kalian suatu pandangan yang luar biasa. Sejak itu, saya melakukan banyak meditasi-meditasi yang lain, tapi bagaimanapun Golden Room masih menjadi favorit saya. Dan biasanya rekomendasi yang kami berikan kepada orang yang sudah mau bermulai meditasi atau meditasi yang sudah
bermeditasi lama, yaitu adalah lakukanlah satu jenis meditasi dan lakukan dalam waktu yang lama. Jangan sering mengubah jenis meditasi. Gunakanlah meditasi yang sama dalam beberapa bulan, beberapa waktu tertentu, di meditasi yang sama, karena kalian akan bisa memiliki satu pengalaman yang luar biasa di meditasi ini. Dan setelah 10 tahun dari meditasi setiap hari ini, saya bisa melihat bagaimana pikiran saya berubah. Saya benar-benar menjadi orang yang jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan saya bisa melihat bagaimana dalam pekerjaan saya, pikiran saya ini seperti setiap masalah yang muncul, selalu ada masalah ataupun kesulitan yang ada, seperti kehidupan normalnya, tetapi pikiran saya itu seperti mulai mencari solusi dan mulai mengubah masalah menjadi suatu kesempatan bahkan, atau mengubah masalah menjadi sesuatu yang baik. Dan meditasi itu benar-benar mengubah pikiran kalian. Namun kalian perlu melakukannya secara konsisten. Setiap hari, ya setiapnya minimal 5-6 kali lah. Dan sekarang saya senang sekali melakukan meditasi dan bahkan saya nggak mau ada stop atau jedanya. Saya senang bermeditasi setiap hari dan itu hal pertama yang saya lakukan di pagi hari. Biasanya saya bangun dan dengan Peter, kita nggak suka banyak berbicara di pagi hari karena kita saling diam, kemudian pergi ke kamar mandi, kemudian cuci muka, sikat gigi, kemudian minum teh. Kita nggak minum kopi. Kita berhenti minum kopi itu sekitar 4 tahun yang lalu mungkin, karena kami mulai berpikir, kita mulai merasa bagaimana kopi itu bisa menjadi satu pikiran yang sibuk dalam meditasi. Itu adalah pengaruh dari kopi, seperti hewan yang liar, berpikir yang sangat banyak hal. Jadi kami berhenti untuk minum kopi dan benar-benar pikiran itu menjadi lebih tenang dan juga stabil. Jadi kami minum teh di pagi hari dan kemudian bermeditasi. Kadang-kadang kami bermeditasi bersama, tapi seringkali kami bermeditasi di ruangan yang berbeda. Karena mungkin saja meditasi kami yang dilakukan berbeda, kadang-kadang satu meditasinya lebih lama, satu lagi meditasi yang lebih pendek. Jadi untuk tidak mengganggu satu sama lain, kami bermeditasi di ruangan yang berbeda. Nah, apakah kalian tahu secara umum itu ada 3 jenis meditasi? Kalau bagi yang tahu silakan ketik di kolom chat. Saya mau membahas itu sedikit. 3 jenis meditasi tergantung kepada objek dari meditasinya sendiri. Nah, apakah objek dari meditasi? Itu adalah yang paling penting. Itu adalah hal yang kalian meditasikan. Itu adalah seperti apa yang kalian fokuskan. Itu dinamakan sebagai objek dari meditasi. Dan ada 3 objek meditasi. Saya akan menjelaskan kalian 3 jenis ini dari yang penjelasan yang lebih mudah, lebih sulit, dan lebih sulit. Nah, yang mana nih 3 jenis meditasi ini yang dimasuk ke dalam kategori yang lebih mudah? Apakah kalian tahu? Ya, mungkin kamu berpikir meditasi analitikal, bukan? Ya, ini menarik ya. Review meditasi. Meditasi review itu merupakan kalian coba mulai. Dan apa nih meditation? Itu adalah ketika itu adalah seperti film-film yang pendek yang kalian
mainkan di dalam pikiranmu lagi dan lagi. Jadi kamu seperti mencoba untuk membakar pikiran kamu terhadap satu ide yang tertentu. Jadi kamu melakukan secara berulang kali lagi dan lagi. Dan itu sangatlah bagus karena ide ini baru di dalam pikiran kamu, di dalam neuron kamu, di jaringan saraf kamu sangatlah baru. Dan ketika kamu membutuhkannya, kamu hanya tinggal mengambil dari pikiranmu. Sampelnya apa nih dalam meditasi review ini? Coffee meditation. Apakah mungkin? Ya, mungkin masuk ke dalam review meditation. Apalagi nih contoh meditasi review ini. Coffee meditation adalah ketika kamu turut berbahagia atas apa yang sudah kamu lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Natalie, bisa menjadi to-do list hal yang harus dilakukan. Kamu bisa melihatnya di dalam pagi hari, dalam meditasi, apa yang kamu ingin lakukan di hari ini. Mungkin dalam kerja, dalam hal yang umum, ataupun dalam goal kamu. Mereview rencana kalian untuk 1 bulan. Dan juga ada yang indah, meditasi lambring. Ada beberapa ruangan yang berbeda, dan itu adalah keseluruhan jalur. Dan yang kamu lakukan adalah melalui jalan-jalan tersebut untuk memperoleh pencerahan. Dan saya senang sekali meditasi ini. Mungkin saya melakukan meditasi lambring ini sudah 6 bulan, dan ini merupakan meditasi yang indah. Kalian juga bisa melakukan 4x4 untuk kalian tahu tentang 4 step, 4 powers, 4 flowers, dan juga 4 loves. Dan kemudian kamu bisa memikirkannya di dalam pikiran. Dan kemudian yang lebih sulit lagi itu adalah analytical meditation atau meditasi analitis, atau yang dinyatakan sebagai problem solving meditasi pemecahan masalah. Dan itu seperti yang dinyatakan, artinya kamu mengambil sesuatu masalah yang kamu punya dalam hidup ataupun kesulitan kamu hadapi, dan kemudian menganalisanya dan berpikir bagaimana kamu bisa menyelesaikannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Secara klasik, itu bisa kamu pikirkan tentang cara-cara yang normal, misalkan permasalahan di pekerjaan, mungkin kamu punya masalah dengan salah satu kolega atau dengan karyawan yang lainnya, dan kamu bisa melihat bagaimana menyelesaikannya. Kemungkinan solusinya adalah saya pergi dan berbicara kepada orang tersebut. Saya berkata kepadanya, kamu lihat, kamu nih punya sesuatu hal, mungkin kamu bisa mengubah sikap kamu mencoba untuk berbicara terhadap orang tersebut. Kemudian kamu masuk ke dalam pikiran, apalagi nih cara yang bisa dilakukan, bicara pada orang. Apakah kalian berpikir orang tersebut akan berubah kalau kita membicarakannya? Ya, betul, kadang-kadang bekerja, kadang-kadang juga tidak bekerja ya cara tersebut. Di dalam sistem kita, jika sesuatu tidak selalu bekerja, itu artinya tidak bekerja, tidak berfungsi. Nah, apakah ada solusi lain yang bisa saya lakukan yang selalu bekerja 100%, yang berfungsi 100%, dan kemudian kamu mulai berpikir tentang bibit. Kamu berpikir tentang karma. Bagaimana saya bisa belajar karma untuk bisa menanam bibit? Nah, jadi tidak ada masalah dengan orang ini lagi bekerja. Nah, bibit apa yang bisa saya lakukan atau bibit apa yang harus saya purifikasikan dengan melalui 4 power. Dan itu dinyatakan sebagai meditasi analitik.
Dalam meditasi analitik adalah kamu mencoba bermeditasi bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dan ini dinyatakan lebih sulit daripada review meditation karena kalian memang harus perlu berpikir lebih. Namun di dalam meditasi analitikal, kalian harus berpikir. Dan kemudian yang nomor 3, yang dianggap sebagai lebih sulit, adalah single pointed meditation. Atau di dalam DCI dinyatakan sebagai fixation meditation. Dan itu adalah meditasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Itu adalah fokus utama dari Golden Room Meditation. Jadi teman-teman di sini bakal mulai meditasi yang paling sulit. Tapi pada dasarnya Golden Room itu merupakan gabungan dari review dan juga single pointed meditation. Nah, single pointed meditation itu apa ya? Siapa yang bisa tahu? Kenapa namanya juga sulit ya kedengarannya single pointed meditation? Apa ya artinya? Ya, Yola, kita memperbaiki pikiran kita pada satu objek dan memegangnya. Pikiran kita berfokus pada satu objek dan kita tidak mengubah pada objek-objek yang lain, tidak seperti film, tidak seperti analytical. Kita berpikir tentang satu objek, single pointed, satu yang tertuju. Berfokus pada satu hal yang tidak bergerak, satu hal yang fix atau yang tetap di dalam pikiran. Dan jujurnya, itu tidaklah mudah. Itu sulit. Saya pagi hari ini saya coba melakukan Golden Room Meditation karena saya akan mengajarkan hal itu hari ini dan saya mau mengecek bagaimana saya bisa berduduk, berapa lama saya bisa duduk di dalam satu objek. Dan itu adalah objek utama di dalam Golden Room. Kita berfokus kepada mata dari guru kita. Ya, berapa menit saya bisa bertahan terhadap mata dari guru saya tanpa pikiran saya pergi ke hal yang lain, tanpa berpikir tentang hal yang lain. Ya, saya bermeditasi 10 menit dan coba kalian tebak berapa lama saya bisa bertahan memegang objek. Honestly, jujurnya itu kurang dari 1 menit. Saya rasa itu sekitar 50 detik, kemudian pikiran saya berpikir hal yang lain. Jadi, fix meditasi yang fix itu tidaklah mudah. Ya, tentu saja meditasi itu jauh lebih baik, kadang meditasi saya tidak begitu baik. Dan berpikir bagaimana tentang meditasi. Namun, hari ini tidak lewat dari 50 detik saya melakukan meditasi. Bahkan tidak mencapai 1 menit karena pikiran saya memikirkan hal yang lain. Dan kemudian saya menariknya kembali. Dan itu yang akan kalian lakukan di bulan berikutnya, yaitu kalian akan melakukan meditasi. Di dalam pelatihan utama dari meditasi ini adalah untuk melatih otot dari meditasi untuk bisa berfokus pada satu titik dan tidak terpengaruh hal yang lain. Dan tolong jangan menjadi frustasi kalau kalian hanya bisa 3 detik saja bertahan, kemudian pikiran kalian pergi kemana, tidak apa-apa, itu adalah normal. Dan jangan khawatir tentang hal itu. Keseluruhan latihan dari pikiran kalian adalah memikirkan satu hal yang lain, dan kemudian kamu mengingat, oh, saya harus memikirkan tentang mata dari guru, dan kemudian kalian tarik lagi secara lembut, seperti tarik lagi secara pikirkan lagi.
Kalian pikirkan lagi pelan-pelan, kemudian ingat kembali, lihat kembali mata dari guru. Dan kamu bisa memenangkan pikirannya, mungkin 3 detik lebih, 5 detik lebih, kemudian pikiran kalian memikirkan hal yang lain. Hari ini pikiran saya melompat kepada tubuh yang lain, seperti ke tangannya, seperti ke lutut, apa yang dipakai oleh bajunya. Nah, kenapa memikirkan hal itu? Kenapa nggak bisa hanya fokus pada matanya saja? Matanya itu begitu indah. Apa yang dipakai itu tidaklah penting. Coba pikirkan saja matanya, kembali saja ke matanya. Benar kalian, kamu perlu berbicara terhadap pikiran kalian, karena selalu saja pikiran itu cenderung untuk bisa lompat ke hal yang lain. Atau berpikirkan tentang sesuatu yang sudah terjadi di kemarin begitu. Pikiran kita itu seperti binatang gitu ya, hewan yang liar pikirannya, karena tidak bisa diam. Dan semakin kalian mencengkeram, itu akan semakin berontak. Dan kalian perlu menjadi lembut, halus, harus bisa menggiring pikiran kalian secara lembut untuk bisa menarik kembali kepada objek. Dan fokus hanya mengamati mata dari guru. Dan itu adalah satu latihan. Dan pelatihan membawa 2 hal. Satu, yang penting kamu berlatih otot meditasi, bagaimana berfokus pada hal yang ingin difokuskan. Bayangkan, kalian bisa berfokus pada sesuatu yang kalian ingin fokuskan. Karena jujurnya, kalian tidak bisa melakukan hal itu di dalam waktu yang pendek. Tapi pikiran kita itu memikirkan apa yang di dalam pikiran kita sendiri dan kita tidak bisa mengendalikannya. Dan kita mencoba untuk mengendalikan pikiran kita. Nah, lihatlah sekarang kalian berpikir tentang hal itu. Itu merupakan kualitas yang penting dalam hidup kalian. Nah, dalam pekerjaan kalian bisa fokus pada sesuatu yang harus kalian fokuskan, sesuatu yang kalian ingin fokuskan. Dan kalian akan memiliki emosi negatif yang semakin kurang, dan kamu bisa tidak terlalu mudah kecewa akan sesuatu. Oh, saya mulai nih merasa kecewa. Nah, benar, jika kalian berpikir tentang meditasi, kalian akan menjadi tidak mudah untuk menjadi kecewa. Kamu bisa, karena dengan kamu pelatihan meditasi ini, kalian bisa mengubah fokus kalian, dan kalian tidak akan menjadi mudah untuk menjadi kecewa. Dan itu adalah yang utama dari meditasi untuk bisa melatih kemampuan konsentrasi kalian. Itu adalah yang pertama, keuntungan dari Golden Room Meditation. Nah, kalian kira-kira apa nih benefit yang nomor 2? Apa benefit dari melakukan Golden Room Meditation yang berfokus pada mata guru kalian? Seats of concentration, well, yes, we said that already. High object, right, but what does it mean, high object? Why? High object yang tinggi benar, tapi apakah artinya? Wow, what does it mean? I don't understand. Such a difficult Blessing dari bodhicitta, apakah artinya itu? How does that help me in my everyday life? Tell me, explain to me. Tolong dijelaskan. If it doesn't help me, then I'm not going to really do that. Tolong dijelaskan, karena kalau sesuatu tidak bisa membantu saya dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan saya lakukan. Yes, planting seeds for our teacher. Yes.
ini saya suka nih Kak, menanam bibit untuk guru kita sendiri. Dan benar, setiap pikiran yang kita miliki, setiap jenis pikiran itu menanam bibit. Dan ketika Anda fokus pikiran kalian terhadap guru, dan tentu saja kalian akan menanam bibit kepada guru. Dan tentu saja, dan kalian menanam guru yang akan membantu kalian. Dan ini adalah penting. Saya ingin membicarakan hal ini kepada kalian. Kenapa kita perlu guru? Tolong ketik di kolom chat. Kenapa kita penting memiliki guru di dalam kehidupan ini? Banyak orang tanpa guru. Saya suka. Ya, benar Olia, untuk bisa menunjukkan jalan. Dalam goal dalam kehidupan seperti uang, seperti relationship, kalian perlu guru untuk bisa mencapai goal kalian. Jika kalian bisa mencapai goal ini tanpa guru, hanya dengan diri kalian sendiri, kalian nggak akan berada di kelas ini kalau kalian bisa mencapai segala sesuatu tanpa guru. Tapi masalahnya kita belum bisa. Kita hanya sendiri saja tidak bisa. Karena adanya kemampuan mengabaikan. Kita perlu orang lain di luar kita yang bisa membantu kita. Dan kalian tahu saya menyadari di dalam meditasi Golden Room, ketika saya fokus kepada guru saya, kita tidak hanya menanam bibit untuk guru atau untuk memiliki guru dalam hidup kalian, tetapi juga kalian memberikan kekuatan kepada guru untuk bisa membantu kita. Karena benar-benar tergantung pada kita, kita perlu memberikan kekuatan kepada guru sehingga bisa mereka membantu kita. Dan benar-benar kalian perlu membutuhkan orang selain diri kalian yang bisa membantu kalian untuk bisa menjadi lebih sukses dalam bisnis, dalam keuangan, juga dalam relationship atau hubungan, untuk bisa membantu kesehatan kalian. Kalian benar-benar membutuhkan guru untuk bisa membantu kalian punya pikiran yang damai. Dan kalian perlu guru. Dan tentu saja kalian perlu guru untuk bisa mencapai goals spiritual kalian. Dan di dalam meditasi ini kita menanam bibit. Ada guru-guru di dalam hidup kita. Saya punya beberapa guru dalam hidup saya. Saya beruntung sekali. Saya melakukan dalam waktu yang lama. Kurang lebih setengah tahun saya melakukan meditasi ini. Secara periodik saya senang sekali meditasi ini. Saya meditasi sekitar 1 jam, mungkin sekitar 45 menit. Nah, jangan ikutin saya langsung seperti itu ya, kalian perlu training. Saya juga senang dengan Mahamudra. Kadang saya memulai Mahamudra sekitar 5-10 menit, dan saya melakukan Golden Room, yang meditasi pendahuluan, dan kemudian saya melakukan meditasi. Saya benar-benar merasakan bagaimana Golden Room Meditation ini menanam bibit untuk mendapatkan guru yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. Partner saya adalah Peter, merupakan guru di ACI, dan dia adalah guru saya. Dia selalu mengajarkan saya, selalu. Dan saya sangat bahagia dia ada di ruangan sebelah. Dan saya juga Geshe Michael sebagai guru. Dan juga saya punya John Brady yang merupakan guru saya. Dan saya punya banyak guru-guru yang lain. Saya punya banyak guru meditasi lainnya. Jadi saya begitu beruntung bisa memiliki guru-guru ini. Dan ini adalah bibit yang saya tanam dari hasil meditasi Golden Room saya.
Saya ingin guru-guru itu tetap ada. Saya ingin guru-guru tersebut, saya ingin tetap dekat dengan saya, atau saya ingin dekat dengan mereka. Dan itu yang saya lakukan di dalam Golden Room Meditation. Ya, mereka akan membimbing kalian karena kalian memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa membantu kalian. Dengan intention tersebut, kalian memberikan kekuatan sebenarnya kepada guru untuk bisa membantu kalian. Good. So, last thing I wanted to give you some. Hal yang lain yang saya ingin memberikan, ada orang yang bertanya pada saya, bagaimana dalam meditasi Golden Room untuk bisa mengingat tentang kekosongan dari guru. Saya akan mengulang, bagaimana mengingat tentang kekosongan dari guru di dalam Golden Room Meditation. Untuk orang-orang yang sudah berlatih meditasi selama 1 tahun, nah bagaimana kalian bisa mengatasi jawaban ini? Apa sih masalah yang ada di dalam pertanyaan ini? Bagaimana kalian bisa mengingat tentang kekosongan dari guru kalian di dalam meditasi Golden Room? Apakah ada yang tahu? Oke, saya akan memberikan $100 untuk orang-orang yang bisa memberikan jawaban yang benar. Ya, benar. Maria, terima kasih, benar. Kita tidak bisa memikirkan, artinya, jika kalian fokus pada mata dari guru kalian, kamu tidak bisa memikirkan tentang kekosongan dari guru kalian. Itu adalah meditasi yang berbeda. Itu sudah menjadi meditasi analitika ketika kalian mulai berpikir tentang bagaimana tahu tentang hal guru kalian, dan itu bukanlah meditasi Golden Room. Jadi pikiran kalian akan mencoba untuk bisa mengelabui diri kalian sendiri. Pikiran kalian itu akan memberikan tentang ide yang bagus sekali, sesuatu yang keren, tentang bibit, tentang kekosongan, tentang apapun. Karena kalianmu pintar, pikiranmu pintar. Tapi itu adalah gangguan. Ingatlah itu adalah gangguan. Pekerjaanmu satu-satunya di dalam Golden Room Meditation adalah untuk berpikir tentang mata dari kalian sendiri. Kalian hanya perlu melihat mata dari guru kalian. Tidak ada hal yang lain. Apapun yang mulai dipikirkan oleh pikiranmu sendiri dianggap sebagai suatu gangguan. Tapi saat ini kita hanya perlu untuk memikirkan tentang mata dari guru kita. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Dari Kili, kalian perlu untuk berpikir mata dari kalian guru saja. Hanya guru kalian saja. Tidak perlu menganalisa guru kalian. Hanya coba saja hanya untuk sekitar 15 menit untuk berpikir, 15 detik untuk bisa berpikir tentang itu. Fokus saja pada mata dari guru kalian. Tanpa perlu berpikir hal yang lain. Kalian tidak perlu berpikir tentang hal yang lain kecuali mata dari guru kalian. Dan saya melihat mata yang bahagia, mata yang gembira dari guru saya. Itu saja. Pikiran-pikiran yang lain dianggap sebagai gangguan. Bawa kembali pikiran itu ke fokus utama, fokus melihat mata dari guru. Dan pada saat kalian mulai mencoba meditasi ini, kalian akan bisa mulai semakin lama fokus pada mata dari guru kalian.
still the eyes, you can think about the Kalau apakah saya harus fokus nih bila guru saya punya mata biru atau mata hitam? Ya, kalian masih bisa fokus. Saya rasa itu oke saja kalian bisa melihat untuk mengamati matanya biru atau matanya hitam. Tidak apa-apa karena itu adalah bagian dari mata, termasuk dari bulu mata, apakah bulu matanya pendek, apa bulu matanya lentik. Nah, itu masih dalam area mata. Cobalah untuk berada di dalam area mata ini fokusnya. Single pointed meditation, dan ini merupakan area dari fokus kalian, mata saja. I think I'm doing wrong all the time. Not necessary, it's okay. One more thing, and then we will shortly, and then we will meditate. So, Satu hal lagi dan kita akan coba bermeditasi. Yang penting saya akan share, berbagi dengan kalian. oh my God, I didn't Dan mungkin do sekarang kalian akan before. berpikir, wah kalau gitu saya meditasi yang lalu-lalu salah dong ya. Saya nggak fokus, saya lebih dari beberapa, saya fokusnya cuma nggak bisa lebih dari 3 detik, saya bukan meditator yang baik, saya nggak cukup baik, dan saya nggak punya disiplin, saya nggak bisa melakukannya setiap pagi. Mungkin setiap dari kita itu punya pikiran semacam itu ya. Apakah kalian punya pikiran semacam itu? Ketik saja tanda plus yang ada di kolom chat. My meditation was so bad today morning, we might think. Yep, I know. I also have that. And now my big advice and biggest life hack. You are not allowed to think that anymore. Nah, Really. sekarang kalian tolong jangan pikirkan kekurangan kalian. Karena semua dari pikiran-pikiran ini adalah semacam tidak merasa cukup baik akan diri kalian sendiri. Karena kalian merasa tidak cukup baik pada diri kalian sendiri. Kalian akan berpikiran buruk tentang setiap objek karma yang ada. Nah, apa itu karma? Objek karma yang buruk, yaitu diri kalian sendiri. Kenapa? Kenapa nih? Diri kamu sendiri adalah objek karma yang berat. Kenapa ya seperti itu? Bodhisattva. Yes, Amy, thank you. Ya, You terima are kasih. a Kamu vehicle for enlightenment. You adalah are kendaraan vessel untuk for mencapai enlightenment. pencerahan. You Kamu have merupakan sarana all untuk necessary mencapai equipment pencerahan. Kamu punya to reach the peralatan high yang spiritual goal. dibutuhkan untuk bisa When you mencapai reach goal the spiritual yang enlightenment, tinggi. Ketika you kamu can mencapai help pencerahan, kamu bisa countless membantu beings on a completely begitu different banyak level, not makhluk like now, yang right? You tidak have terhitung. special abilities. Kalian punya kemampuan yang And you spesial. have a body Dan and kamu mind punya to reach tubuh that dan state. pikiran yang bisa mencapai status tersebut. Of course, you are a Dan very tentu powerful saja, karmic kamu object. And benar-benar then you think sangat about this penting. Diri powerful kamu karmic sendiri object. itu merupakan Fine, powerful you are karmic not object. good, you cannot Dan kalau kamu meditate. berpikir, kamu nggak bagus, kamu nggak bisa meditasi, kamu nggak bisa fokus, kamu nggak cukup baik. What kind of seeds are you planting? Nah, jenis bibit apa yang sedang kamu tanam? Dan itu tidaklah baik. Ya, Really. benar. And, Dan so I want to just ask saya you, ingin please, bertanya kepada kalian, tolong don't think bad about jangan yourself. berpikiran buruk tentang diri You kalian are sendiri. trying. Kamu sedang mencoba. You are practicing. You are Kamu doing sedang what you can. berlatih. Kamu sedang melakukan apa yang kamu bisa. Give Jangan that thing. merasa buruk atau merasa jelek akan diri sendiri. Tolong Never jangan say seperti you itu had ya. bad meditation. Jangan pernah bilang kalau Even if kalian you punya have meditasi yang even buruk. just Bahkan jika 1% kamu nggak maybe benar-benar of bisa fokus, cuma and bisa your mind fokus 1 was detik, all over, dan pikiran kamu berada di never mana-mana. after meditation Jangan say pernah it was a setelah bad meditasi kamu mengatakan itu adalah meditasi yang buruk, karena tidak ada hal semacam itu. Saya ulangi, saya tidak ada seperti hal itu dalam meditasi. Itu hanya ada 2, kamu bermeditasi atau tidak bermeditasi. Jika kamu bermeditasi dan itu sudah dinamakan sebagai meditasi dan itu sudah baik karena itu merupakan pelatihan untuk berlatih mengambil kembali pikiran kamu dan itu adalah meditasi.
Jadi jangan pernah kamu bilang saya punya meditasi saya buruk, karena kamu menanam bibit yang buruk. Bahkan kamu menanam bibit yang lebih buruk, lebih berat. Karena kamu akan berpikir ulang yang seperti itu. Jangan ya, karena kalian punya, kamu berpikir seperti itu. Dan itu sangatlah penting. Dan jika kalian skip meditasi untuk dalam seminggu, sebulan gitu. Dan jangan menghukum diri kamu sendiri, saya ini buruk nih. Enggak ya. Saya diri saya punya break, saya punya jeda, it's okay. Dan saya akan melanjutkan lagi. Tapi jangan pernah berpikir buruk tentang diri kalian sendiri. Kalian sedang berlatih. Dan jadilah sangat-sangat bahagia ketika kamu bermeditasi. Sekitar saya bermeditasi, wah 5 menit, 10 menit, ya berbahagialah akan hal itu. Meskipun kalian bermeditasi dan pikiran kalian berkelana, tidak usah merasa buruk. Karena yang perlu dipikirkan, saya bermeditasi. Karena kalian dimaksudkan, diciptakan untuk bisa kesempurnaan. Badan kalian, tubuh kalian berada di sini, di planet ini, untuk mencapai kesempurnaan. Dan kalian perlu berpikir tentang hal itu. Karena kalian dimaksudkan untuk kesempurnaan. Kalian datang ke dunia ini untuk menjadi sempurna. Dan kalian melakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan. Dan kalian punya potensi tersebut. Dan itu adalah poin dari meditasi. Untuk menciptakan dunia yang sempurna untuk diri kalian sendiri dan yang lain. I'm seeing in the chat, or everything is good. Sorry, maybe I'm speaking too fast. All good? Okay. Then I suggest we meditate. And please, when we get to the part Dan ketika berada dalam satu bagian, ketika fokus di mata dari guru kita sendiri, mencoba untuk melihat kira-kira berapa lama bisa melihat matanya. Sesudah beberapa detik, pikiran kalian mulai memikirkan hal yang lain. Dan kita akan coba meditasi ya. Coba ambil satu meditasi yang tempatnya nyaman. Kalian bisa bermeditasi di kursi, bisa bermeditasi di matras meditasi. Kita akan mencoba sekitar 15 menit meditasinya. Kita akan melakukan permulaan dan lalu ke golden room. Ya, bukalah dada kalian, busungkan dada kalian, relax, dan kembali, dan secara lembut menutup mata kalian. Dan mencoba merilekskan wajah kalian, merilekskan mulut kalian, membuat satu senyuman kecil, merilekskan lipatan mata, merilekskan dahi kalian, dan fokus pada ujung hidung kalian. Dan amati pernafasan kalian. Tidak perlu mencoba mengendalikannya, hanya mengamati saja. Udara yang hangat masuk ke dalam hidung, kemudian udara yang dingin keluar dari lubang hidung.
Now imagine that you are Sekarang on top of a beautiful mountain, bayangkan kalian berada di puncak gunung yang begitu and indah, there is a dan house. di sana ada You rumah open the door and you come yang in, terbuka yang kamu bisa masuki, and there is a beautiful room. dan di sana ada ruangan There are yang windows indah, on the ada three jendelanya, sides, ada tiga sisi jendela, and there is a beautiful bright dan ada rays of sun come through the windows inside the room. cahaya matahari yang masuk ke dalam jendela, yang masuk ke dalam ruangan, So you are inside a beautiful dan kamu berada di dalam sunny golden room. ruangan keemasan yang It's very pancarkan sinar comfortable matahari, yang mendapat inside. pancaran sinar matahari. Dan di dalam itu And you go begitu to one of the nyaman, windows, dan kamu pergi ke salah satu jendela, look through the window, melihat dari jendela ke atas, and you see beautiful blue dan sky. kamu melihat indahnya langit biru. There are no clouds, Tidak ada just awan, beautiful bright blue. hanya Look at biru, this warna biru langit blue yang sky. indah. Kamu lihat indahnya langit yang berwarna biru. And then your eyes go down Dan mata kamu and you mulai see ke bawah beautiful green valley, dan melihat warna hijau, trees and grass. ada pohon, ada And rumput, just look, dan melihat look to this valley. ke lembah. And now you go back to the room Dan kalian balik ke ruangan, and you look at the door dan kamu melihat pintu, and you understand dan that someone kamu is going to mengerti come ada into this. seseorang yang akan masuk ke dalam ruangan. The door opens Dan kemudian pintunya and terbuka, your dear teacher comes dan inside. kemudian guru kalian datang. Your teacher can be anyone, maybe Guru kalian your bisa partner, siapapun, mungkin or partner maybe some kamu, of your relatives or mungkin parents. saudara kamu, keluarga kamu, It's your atau orang tua teacher kamu, of your mungkin guru profession, kamu, dari teacher from profesi school, kamu, ataupun guru your dari spiritual sekolah, teacher. ataupun guru spiritual kalian. And your eyes and the eyes Dan of your teacher mata meet, kalian dengan mata guru and you bertemu, feel how dan much kamu your merasa teacher is happy to meet you. merasakan betapa bahagianya guru kalian bertemu kalian. You feel this Kamu ultimate merasakan love cinta in yang the eyes utama, of your teacher. yang tinggi dari mata guru kalian. And you feel how your Dan teacher kamu wants merasa to help. bagaimana guru kalian ingin membantu kalian. And so both of you sit down to meditate Jadi in front of berdua each dari other. kalian mulai bermeditasi, saling berhadapan, And you sit very dan close, knee to kamu knee, duduk meditasi dekat and dengan guru, feel the presence of your dan teacher. merasakan kehadiran dari guru It's a kalian. living being. Itu adalah suatu Your makhluk teacher hidup. is breathing. Guru kalian There bernafas, is a tiny, beautiful guru kalian ada aromat satu hal yang in kecil, teacher's body. suatu harum aroma dari tubuh And now we will guru do yang the kalian bisa beginning rasakan. steps with Dan our kalian teacher. mencoba melakukan step permulaan dengan guru kalian, So think about something dan berpikir you tentang sesuatu yang love kalian about your teacher. sukai atau cintai dari Something guru quality kalian, that you
ada beberapa kualitas dari guru kalian yang kalian kagumi. Something specific. Sesuatu yang spesifik. And then make a gift to your teacher of Dan something good you did. buatlah satu hadiah untuk guru kalian, yaitu sesuatu baik yang kalian lakukan di hari ini atau beberapa hari yang sebelumnya. And then think of something you have done in the last day that you are not Dan happy. pikirkan sesuatu Maybe hal yang you baik yang were dilakukan. busy and you got irritated with someone. Sehari sebelumnya, mungkin kamu merasakan suatu hal yang gak enak, ataupun kamu mengatakan sesuatu yang gak baik, atau sesuatu hal yang It's lain not really good you did. yang tidak baik yang sudah pernah kamu lakukan. And make a promise to Dan your teacher that buatlah you will not janji do terhadap that guru kalian kalau again kalian tidak akan today, melakukannya lagi the hari rest of ini the day, dan until we sisa go to dari sleep. hari ini sampai dengan kita untuk pergi tidur. And then think Dan kemudian berpikir some act of dari kindness sesuatu that someone else did. tindakan kegiatan yang sudah kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Seseorang yang kamu tahu membantu orang lain. And Dan just ingatlah, rejoice that there's such a hanya person. berbahagia, turut bermendita cita atas kebaikan atau hal yang dilakukan oleh orang tersebut. And now think about Dan yourself. sekarang berpikir tentang diri kalian sendiri Something you would like to improve dan in sesuatu yourself. yang ingin kamu perbaiki di dalam Something diri you kamu would sendiri. like to change in yourself. Sesuatu yang ingin kamu ubah di dalam diri kamu. And ask your teacher to help Dan you with that. bertanya pada guru kalian untuk bisa membantu kalian. Ask your teacher to Dan tanya guru kalian, minta guru better kalian today. untuk bisa kalian menjadi lebih Some baik small lagi hari progress ini. today. Ada progres atau kemajuan yang kecil di hari ini. And then ask your teacher Dan to kemudian always tanya visit guru you. kalian untuk meminta guru kalian untuk selalu berada di dekat kalian secara for the rest fisik of this maupun life secara and beyond this. non-fisik untuk sisa dari ada yang waktu yang Right ada. now, let's do this Dan kemudian saat ini single-pointed lakukanlah meditation. meditasi single pointed atau So stay fokus calm, pada satu don't objek move,
tenanglah, and jangan look into the bergerak, eyes of your teacher. dan mulailah melihat pada mata dari guru kalian. Feel love Rasakan from your cinta teacher dari guru kalian, and look into the dan loving lihatlah eyes of your teacher. mata yang penuh cinta dari guru So we kalian. will stay here for a couple of minutes. Jadi cobalah If your untuk mind diam di starts to sini think about something untuk else, beberapa menit jika just pikiran kalian gently mulai bring the berpikir mind back to hal the yang lain, breath. secara perlahan, secara lembut kembali lagi ke fokus mengamati mata guru. And now see that your teacher Sekarang, comes up in the air, becomes smaller. melihat guru kalian sudah semakin mengecil di udara, To the top of your kemudian head, guru becomes kalian smaller berada and di smaller. atas kepala kalian, semakin And mengecil, eventually semakin comes mengecil, to the tip of your head inside kemudian masuk your ke dalam body, kepala kalian, masuk ke dalam to the tubuh central kalian, channel at the back dalam of your head, sentral utama, goes down kemudian ke through bawah, your throat, melalui tenggorokan kalian, down to the dan kemudian ke bawah, heart, ke dalam heart hati, chakra. pada cakra hati kalian, And your teacher always dan kemudian stays guru with you kalian there, selalu berada di situ, available for you anytime selalu when you ada, need it. available kapanpun saat kalian membutuhkannya. And let's dedicate this Dan mari kita meditation dedikasikan meditasi ini so that every sehingga human being setiap may makhluk hidup bisa reach semoga mencapai every goal setiap goal and reach dan ultimate happiness mencapai kebahagiaan yang tak terhingga
dan setiap orang, setiap makhluk menjadi bahagia dan tidak pernah menjadi tidak bahagia. Berikanlah bibit-bibit baik yang sudah dilakukan dalam pelatihan ini kepada semua makhluk hidup. Semoga mereka berbahagia. Kemudian membuat suatu pernafasan dalam, tarik nafas dan juga buang nafas secara perlahan. Dan mulai kembali kepada posisi diri. Luruskan. Bisa mulai membuka mata kalian, bisa coba regangkan badan kalian. Terima kasih kalian datang ke kelas meditasi. Kalian sudah mencoba membuat dunia menjadi jauh lebih baik. Dan Aile, apakah ada instruksi? Ya, terima kasih Maria atas beautiful meditasi yang indah ini. Yang meditasi ini benar-benar sungguh sangat praktikal tentang apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan di dalam meditasi. Terima kasih. Saya berharap Anda bisa membimbing meditasi lagi di tahun ini dan merupakan suatu kebahagiaan untuk bisa bersama dengan harinya lagi. Saya ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Maria atas pengajarannya karena beliau sudah mempersiapkan berjam-jam untuk kelas ini. Dan juga terima kasih kepada setiap para volunteers yang sudah membantu dalam sini tentang traveling ke dunia diamond, traveling to the diamond world. Kita punya IT team, kita punya tech support di dalam platform, dan juga saya ingin turut bergembira atas semua programmers yang juga secara konstan bekerja dalam pembelajaran kami dan untuk mengupdate tentang pelajaran, pengajaran, dan juga pengalaman. Saya juga ingin bertanya kepada kalian, kepada yang mana yang kalian sudah melakukan meditasi timer dari ACI. Terima kasih, dan silakan coba ketik di kolom chat yang mana nih yang sudah menggunakan aplikasi ACI timer. Ya, thank you. Terima kasih. Karena ada tim sedang mengembangkan untuk program ini, dan kita sebaiknya rejoice atau berbahagia akan hal itu. Is a non-profit organization. We are Sebagaimana yang kalian ketahui, kalau ACI merupakan non-profit organization, kita adalah satu organisasi yayasan dan kita menawarkan semua kelas dalam secara free. Karena goal kami adalah bukan untuk membuat uang, mendapatkan uang, tetapi untuk membuat wisdom itu secara untuk terus bisa tersedia, terus kebijaksanaan. Tapi kami butuh uang untuk bisa membayar staff, kita membayar kantor. Dan jika kalian ingin mendukung misi kami, kamu ingin berdonasi untuk menjadikan program ini tetap terus gratis, silakan donasi berapapun yang kalian miliki. Dan jika kalian tidak bisa mendonasikan uang, kalian bisa mendonasikan waktu kalian, dan kalian bisa menjadi volunteer dari ACI, dan kita punya banyak kesempatan untuk kalian untuk hal itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua para murid yang sudah datang ke kelas ini, karena tanpa kalian maka kelas ini juga tidak akan indah. Jadi terima kasih atas kalian semua yang sudah join dari kelas ini, yang sudah join ke kelas ACI yang kami sedang persiapkan atau persembahkan. Dan juga saya ingin mengatakan hari ini kita membuka registrasi untuk online track dari Lamrim 43, yaitu tentang meditasi, MT meditation. Jadi tolong join kami. Jika kamu tidak bisa ikut ke dalam Diamond Mountain, kita punya retreat secara online. Sebagaimana yang kalian ketahui, kita punya virtual, kita juga punya study group, kita punya Q&A dengan guru-guru ACI, kita punya meditasi seremonial api, Machupa, dan juga seremonial para guru, dan juga
Pause Ceremony, dan juga semua ACI Teams kerja untuk bisa membuat program ini tersedia untuk kalian semua dan juga kepada para volunteer. Jadi tolong join kami dan saya harap kalian bisa tetap enjoy sebanyak yang saya inginkan, banyak mana yang saya alami dalam proses pembelajaran hal ini. Terima kasih semua dari kalian semua. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih Maria.